Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang menonton channel ini ya. Jadi memang saya sering membahas sepak bola Malaysia teman-teman. Bukan pertama kali ini. Di beberapa tahun yang lalu juga saya sering membahas persepak bolaan Malaysia. Jadi kalau ada yang mengatakan saya tidak serius, saya serius teman-teman. Kalau saya menonton Malaysia, kalau melawan negara-negara yang lain ya saya akan dukung Malaysia. Kecuali Malaysia berhadapan Indonesia, itu sebagai orang Indonesia tentu saya mendukung Indonesia teman-teman karena itu adalah negara saya. Tetapi kita negara serumpun ya kita lebih baik fine-fine aja lah ya kan, baik-baik saja lah kita semua. Kita tidak usah mengikuti netizen-netizen yang ini itu saling menyerang antar dua negara. Janganlah. Ini sepak bola ini teman-teman, sepak bola. Dukung mendukung itu hal biasa, tetapi kita jangan saling mengejek. Jangan saling menjatuhkan ya kan. Jangan saling menjelek. Ada orang Indonesia menjelek-jelekan tim kebangsaan Malaysia. Ada orang Malaysia menjelek-jelekan tim nasional Indonesia. Jangan. Ya, didukung. Saya Johor Darul Takzim itu sering saya dukung itu, saya tonton itu di ACL Elite maupun sebelum-sebelumnya di Asian Champions League. Karena ya saya suka. Karena kebetulan juga kita bertetangga ya kan. Jadi kalau ada yang mengatakan saya berbohong tidak teman-teman. Kalau saya berbohong, ngapainlah ya kan? Gak ada gunanya juga berbohong ya kan. Yang jelas, kenapa saya membahas sepak bola Malaysia? Ya sebagai konten kreator dan banyak juga alhamdulillah yang menonton dari kawan-kawan dari Malaysia. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya. Dan kemungkinan saya akan terus membahas persepak bolaan Malaysia. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi teman-teman. Itu dia kan. Pokoknya kita harus saling support. Orang Malaysia pun banyak membahas sepak bola Indonesia. Itu kita support juga teman-teman ya kan. Nah, orang Indonesia ada yang membahas sepak bola Malaysia. Ya kita support juga teman-teman. Itu intinya teman-teman ya. Kalau kita Indonesia berhadapan dengan Malaysia, ya kita saling mendukung. Dukung negara masing-masing maksudnya ya kan. Saya dukung Indonesia, teman-teman yang menonton channel ini dari Malaysia tentu mendukung Malaysia. Tetapi kita tidak perlu saling mengejek, saling menghina, saling menjatuhkan. Tidak perlu, teman-teman. Oke, teman-teman. Itu saja ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini, teman-teman ya. Baik, di sini saya ingin membahas pertandingan. Oh, bukan pertandingan lah. Ini salah satu Raja ASEAN, Vietnam, ya kan? Musim Raja ASEAN itu, Vietnam itu. Karena di edisi sebelumnya, di tahun 2024 yang lalu kan, mereka juara ASEAN kan? Iya kan, kalau tidak salah kan, mereka juaranya. Pilih Vietnam. Tetapi, mereka di kualifikasi Piala Asia 2027 ini terancam gagal lolos. Dan sudah sangat sulit lah mereka untuk lolos, teman-teman. Kalau saya katakan sudah sangat sulit. Karena bagaimanapun juga, kalau seandainya poin Malaysia dengan Indonesia, Malaysia dengan Vietnam sama nanti di akhir pertandingan, di akhir match di grup F kualifikasi Piala Asia ini, yang akan dihitung adalah head to head. Kalau Malaysia kalah pun di kandang Vietnam dengan skor 3-0, itu Malaysia masih unggul head to head karena di pertandingan tanggal 10 Juni yang lalu ya Malaysia menang 4-0. Makanya ini saya katakan Thailand dan Vietnam ini sudah di ujung tanduk. Thailand juga kalah atas Turkmenistan 1-4. Padahal Turkmenistan itu posisi FIFA-nya itu 140-an teman-teman. Nah, jadi Vietnam lah. Padahal di Piala Asia sebelumnya mereka sama-sama ikut ya kan. Thailand ikut, Vietnam ikut. Jadi sekarang Vietnam mungkin sudah berpikir ini bagaimana menaturalisasi pemain-pemain keturunan ataupun pemain yang bermain di Liga Vietnam. Karena mereka melihat bagaimana mereka bertanding melawan Malaysia. Meskipun di kandang Malaysia, tetapi mereka tidak ada. Vietnam ini ya, maksudnya Vietnam ini tidak ada permainannya yang signifikan. Yang tidak bagus lah, tidak seperti dahulu. Kalau dahulu mungkin bagus karena melawan tim-tim di bawah mereka permainannya teman-teman kan. Nah, itulah. Tapi kalau sekarang mereka saya lihat sendiri sudah semakin susah lah. Nah, memang di laga awal di grup F ini mereka menang meyakinkan atas Laos 5-0 teman-teman ya, yang berlangsung pada 25 Maret 2025 yang lalu.
Sedangkan Malaysia di tanggal yang sama hanya menang 2-0 atas Nepal. Di match kedua, Laos menang 2-1 atas Nepal dan Malaysia menang 4-0 atas Vietnam. Gol-gol ini dicetak oleh Figueiredo, ada Holgado juga, ada Corbin On, ada Coles yang sudah bermain ke Jepang ya, pindah dari Buriram. Ini back terbaik Malaysia lah saat ini menurut saya nih ya, John Coles. Kemudian Laos versus Malaysia nanti tanggal 9 Oktober. Sedangkan Vietnam melawan Nepal. Kita katakanlah sama-sama menang. Malaysia menang, Vietnam Nepal. Vietnam menang. Jadi poin Malaysia nanti 9, Vietnam 6. Nah, Malaysia versus Laos, Nepal versus Vietnam. Sama-sama menang juga. Malaysia 12 poinnya, Vietnam 9. Nah, pada 18 November, Laos melawan Vietnam, Nepal melawan Malaysia. Nah, di sini poin dari Malaysia sudah menjadi 15 dan poin dari Vietnam menjadi 12 kalau sama-sama menang. Maka di pertandingan terakhir menentukan. Disinilah selisih gol itu akan dilihat. Tanggal 31 Maret 2026, pertandingan menentukan bagi kedua tim, Vietnam dan Malaysia. Kalau sama-sama menang di pertandingan ini kan, sisa ini sebelum 31 Maret ini. Nah, kalau sama-sama menang, barulah nanti poinnya kan 15. Malaysia, Vietnam 12. Ya, kalau Vietnam bisa mengalahkan Malaysia dengan skor 5-0, ya Vietnam lolos. Tetapi kalau mereka hanya menang 3-0 atau 4-0 ke bawah, ya belum lolos. Malaysia yang lolos karena unggul agregat gol. Makanya saya katakan kalau ini saya yakin Malaysia yang akan lolos ke Piala Asia. Makanya ini menjadi cambukanlah bagi Vietnam. Cambukan bagi Vietnam. Mereka bersaing dengan Indonesia di round 3 pun tidak mampu bersaing. Di round 2 ya, di round 2 tidak mampu bersaing. Ini pun satu grup dengan Asia Tenggara, Vietnam, Malaysia, kecuali Nepal. Nepal juga kita tahu lah sepak bolanya kan, bukan meremehkan, memang masih jauh di bawah. Nah, itu juga udah diambang gagal Vietnam. Padahal sudah dikasih grupnya itu orang-orang ASEAN kan. Tapi Malaysia yang dulu bukan malah seperti Malaysia yang sekarang, itu saya katakan. Nah, permainan mereka sudah lebih padu, sudah lebih kolektif, dan sudah lebih terorganisir dengan baik. Tidak gerasak gerusuk lagi. Kalau Vietnam kita lihat memang masih gerasak gerusuk. Oke lah, kalau lawan-lawannya itu memang pemain-pemain yang bermain di liga masing-masing, umpamanya melawan Malaysia dan pemainnya adalah pemain-pemain Malaysia yang bermain di liga Malaysia, mungkin mereka masih bisa memenangkan atau minimal imbang lah saat bermain di stadion Malaysia kan. Tetapi ini kan Malaysia sudah memanggil pemain-pemain keturunan mereka yang sudah berpengalaman di benua biru di Eropa. Ya otomatis akan kewalahan lah Vietnam ini menghadapinya ya kan. Tetapi apapun itu memang kita tidak bisa. Meskipun kita sesama ASEAN kita menginginkan Vietnam dan Malaysia sama-sama lolos, tidak bisa. Harus juara grup yang lolos. Nah itu teman-teman. Demikian ya teman-teman.